Oke guys, terima kasih sudah klik video ini. Kutukan adalah sebuah kuasa mengerikan di luar kemampuan kita. Biasanya hal tersebut lahir dari pemahaman awam masyarakat sekitar yang kemudian jadi terbukti secara nyata. Bila ada yang melanggarnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Namun, apakah benar itu sebuah kutukan atau hanya kejadian yang sesuai sugesti? Di video kali ini kita akan membahas kejadian-kejadian yang dipercaya karena kutukan. So, apa saja kejadian tersebut? Langsung saja, let's get to the list. Yang pertama ada kutukan Tutankhamun. Tutankhamun atau Raja Tut adalah Firaun Mesir dari dinasti ke-18. Ia berkuasa di Mesir pada 1333 sampai 1324 sebelum Masehi. Tutankhamun merupakan salah satu raja yang mendapatkan gelarnya pada usia belia. Dia menjadi raja pada usia 9 tahun. Tutankhamun menduduki singgasana raja hanya 9 tahun saja. Kemudian pada usia 18 tahun dia meninggal dunia. Kutukan Tutankhamun bermula ketika tahun 1922. Saat itu, seorang arkeolog asal Inggris yang bernama Howard Carter berhasil menemukan makam sang raja beserta harta benda yang sebagian besar adalah emas di makamnya. Makam Tutankhamun ini ditemukan di lembah para raja yang berada di Thebes. Pada makam Tutankhamun tertulis siapapun yang mengganggu makamnya akan terkena kutukan. Tak lama setelah penemuan makam tersebut, beberapa arkeolog dan para pekerja pada proyek pembongkaran makam tersebut dilaporkan meninggal dunia secara misterius. Salah satunya adalah arkeolog yang bernama Lord Carnarvon yang meninggal dunia karena terkena gigitan nyamuk. Tak lama kemudian, sang istri yang bernama Lady Carnarvon juga meninggal dunia karena alasan yang tidak jelas. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya? Oke, next. Selanjutnya ada kutukan dari benda yang bernama Hope Diamond. Hope Diamond adalah berlian yang sangat terkenal di dunia. Berukuran 45,52 karat, berlian ini memiliki keindahan dan kecermelangan yang tiada tandingannya. Namun di balik keindahan itu, terdapat kisah-kisah mengerikan dari orang yang pernah memilikinya. Konon, siapapun yang memiliki berlian Hope Diamond ini akan terkena kutukan. Mereka akan menemui ajal tak lama setelah memiliki berlian berwarna biru indah ini. Seorang pedagang perhiasan asal Prancis meninggal dunia tak lama setelah berhasil mencuri Hope Diamond pada tahun 1642 dan menjualnya kepada Raja Louis XIV. Raja Louis XIV mewariskan berlian ini kepada Raja Louis XVI yang kemudian menghadiahkan Hope Diamond kepada Marie Antoinette. Tak lama setelah itu, Marie Antoinette dijatuhi hukuman penggal pada tahun 1789. Kemudian Hope Diamond ini juga sempat dibeli oleh tukang perhiasan asal Belanda yang bernama Wilhelm Fals, yang kemudian juga meninggal karena kesedihan karena berlian tersebut dicuri oleh putranya sendiri. Nah, putranya si Wilhelm Fals yang bernama Hendrik Fals kemudian ditemukan bunuh diri tak lama setelah mencuri berlian tersebut. Ini menurut aku kayak seperti turun-temurun gitu ya guys. Gimana menurut kalian? Oke, next. Selanjutnya ada kutukan yang bernama kutukan Tecumseh. Kutukan Tecumseh amat terkenal dan melegenda dalam kepercayaan masyarakat Amerika. Kutukan Tecumseh dipercaya menimpa presiden-presiden Amerika yang terpilih atau menjabat kembali di tahun-tahun terkutuk, yaitu tahun kelipatan 20. Beberapa presiden Amerika dipercaya meninggal karena kutukan Tecumseh. Kutukan ini dimulai saat terpilihnya presiden Amerika yang bernama William Henry Harrison pada tahun 1840. Presiden Harrison meninggal dunia pada tahun 1841 karena penyakit pneumonia. Kemudian disusul Presiden Abraham Lincoln yang ditembak pada tahun 1865. Presiden James Garfield dan Presiden William McKinley juga terbunuh masing-masing
tahun 1881 dan 1901. Presiden Amerika yang terpilih pada tahun 1920 yang bernama Warren G. Harding juga meninggal dunia karena terkena serangan jantung pada tahun 1923. Kemudian Presiden Franklin D. Roosevelt juga meninggal pada tahun 1945. Dan yang paling terkenal adalah peristiwa penembakan John F. Kennedy pada tahun 1963. Kennedy dilantik menjadi Presiden Amerika 3 tahun sebelumnya pada tahun 1960. So, gimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya kematian Presiden-Presiden Amerika tersebut karena terkena kutukan? Komen di bawah. Next. Selanjutnya ada kutukan keluarga Romanov. Dinasti terakhir Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Nicholas II mengalami pembantaian yang sangat mengerikan. Hal ini kemudian dipercaya sebagai sebuah kutukan untuk keluarga Romanov. Meskipun Nicholas II yang merupakan Tsar terakhir, dia adalah seorang pemimpin yang memerintah dengan adil dan damai. Namun ternyata pada masa pemerintahannya dipenuhi dengan kekacauan dan pemberontakan yang memaksanya turun tahta di tahun 1917. Ternyata kemalangan keluarga Romanov ini tak hanya sampai di situ saja. Setelah turun tahta, Nicholas II dan seluruh keluarganya dipenjara. Kemudian pada 17 Juli 1918, keluarga Romanov dibantai di Ekaterinburg. Hingga saat ini, jasad seluruh keluarga Nicholas II belum terkumpul seluruhnya. Yang paling terkenal adalah menghilangnya Putri Anastasia yang jasadnya belum ditemukan hingga saat ini. Namun sebenarnya, jauh sebelum Nicholas II turun tahta, kabar mengenai keluarga Romanov yang terkena kutukan telah berhembus kencang. Putra sematawayang pewaris tahta Kekaisaran Rusia, yaitu Pangeran Alexei Nikolaevich, menderita hemofilia yang merupakan penyakit yang menyebar di kalangan para bangsawan. Pada saat itu juga banyak di antara keluarga Romanov yang meninggal karena terserang penyakit ataupun kecelakaan. Nggak banyak banget informasi tentang keluarga Romanov ini guys. So, gimana menurut kalian? Apa kalian percaya? Next. Oke, ini kisah yang terakhir, yaitu kisah dari Ozzy si manusia es. Ozzy adalah julukan untuk manusia es yang ditemukan pada tahun 1991 di perbatasan negara Austria dan Italia. Ozzy diperkirakan telah membeku di salju selama 5.000 tahun dan menjadikannya sebagai mumi alami. Kutukan Ozzy si manusia es disebabkan karena manusia yang telah mengganggu ketenangannya selama berabad-abad terkubur di lapisan es. Entah sebuah kutukan ataukah kebetulan, konon hanya beberapa jam setelah mengangkat Ozzy dari es, ketua tim yang menemukan Ozzy meninggal dunia karena serangan jantung. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada April 2005, seorang arkeolog bernama Konrad Spindler yang memeriksa manusia ini juga meninggal dunia. Ternyata tak hanya sampai di situ. Konon kutukan ini juga menimpa ketua tim pemeriksa yang bernama Rainer Hahn, juga tewas karena kecelakaan. Orang lainnya yang juga mengalami nasib naas adalah seseorang yang mengambil gambar proses evakuasi Ozzy. Ia meninggal dunia karena tumor otak. Selain itu, ada seseorang bernama Kurt Fritz, seorang pendaki gunung yang mengantarkan Rainer Hahn, juga tewas karena terkena longsoran salju. Kemudian menyusul arkeolog asal Amerika bernama Tom Loy yang belum sempat menyelesaikan bukunya mengenai Ozzy. Itulah tadi beberapa kisah yang dipercaya membawa kutukan. Aku salah satu orang yang percaya kalau kutukan itu ada guys. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya juga? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian mendapat hal baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini dengan share ke teman-teman kalian. Mari pecahkan misteri, belajar hal baru, dan berbagi kebahagiaan. Bye-bye.